keadaan sehat walafiat. Kepada Ibu Eva selaku pemateri pada hari ini, yang saya hormati Bunda-Bunda PAUD Esa Ceria yang saya sayangi dan rekan-rekan guru yang saya banggakan. Dalam kesempatan ini saya Kepala PAUD Esa Ceria mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diluangkan oleh bunda-bunda semua, oleh rekan-rekan dan oleh Bunda Eva untuk kita melaksanakan kegiatan parenting dalam keadaan sehat insya Allah. Setelah kegiatan ini mudah-mudahan kita semua khususnya bunda-bunda dan para pengajar mendapatkan tambahan materi, tambahan wawasan, ilmu pengetahuan yang dapat kita salurkan baik di kegiatan di rumah, di lingkungan sekitar. Dan mudah-mudahan dengan acara ini, dengan tema yang lagi hangat-hangatnya ya, tidak hanya di PAUD nih, tapi di luar juga lagi ramai dengan pembulingan. Makanya saya memang mengkhususkan kepada ibu pemateri untuk Bu, temanya bullying aja ya. Kebetulan memang kemarin juga di di sekolah kita emang ada beberapa kejadian yang berkaitan mungkin walaupun tidak secara langsung tapi mungkin ada arah ke sana ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya materi parenting hari ini, kita sebagai orang tua bisa lebih mengetahui apa yang harus kita lakukan apabila kita baik di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, lingkungan keluarga, mengetahui gitu, atau ada tanda-tanda nih hal yang seperti tema saat ini. Jadi kita tahu nih langkah apa yang harus kita lakukan, bagaimana ya kita menyikapi hal tersebut. Mudah-mudahan materi ini benar-benar bermanfaat, menjadi wawasan baru buat bunda-bunda semua. Dan walaupun sebelumnya minta maaf nih Bu, agak pada telat ya Bu. Bunda-bundanya mungkin ada kegiatan lain yang harus dilakukan, dan bunda-bunda lain mungkin ada keperluan lain yang tidak bisa ditinggalkan, karena untuk penyampaian insya Allah sudah disampaikan ya. Dan sebelumnya Bunda ini adalah program rutin yang sudah diagendakan dari PAUD, karena dari pemerintah itu hal wajib untuk parenting. Jadi ini agenda kita nanti setiap semester 1 kali. Nanti akan ada kegiatan lainnya di semester 2 yang berkaitan dengan parenting juga, mungkin dengan tema yang berbeda gitu. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Bunda Eva untuk memulai pemaparan materinya. Mungkin dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun sereh nu ngajawab salamna nembe sawareh keur mah ieu teh aya ada 10.000 ya. Ada 10.000 dan di luar pun pajejelnya gitu ya. Sahabat Masya Allah. Sekali ini nyebutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan langkah Bunda ya panggilannya berarti ke orang tua ya. Kalau orang tua ya Bu. Langkah bunda-bunda, kemudian langkah pihak sekolah, mudah-mudahan dalam setiap langkah kakinya memang niat untuk mensolehkan diri kita sebagai orang tua, juga sekaligus mensolehkan anak-anak kita. Alhamdulillah kita dapat bersua di sini tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda termulia Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, sebetulnya biasanya di awal ada ice breaking terlebih dahulu, tapi kayaknya nunggu barangkali ada lagi yang baru. Jadi ice breakingnya nanti di pertengahan saja ya, kalau memang nambah personil. Mudah-mudahan nambah personil ya. Oke, seperti yang sudah disampaikan sama Ibu Kepala bahwa ini urgent. Untuk bulan ini saja saya sudah mengisi tema bullying dari berbagai kalangan.
yaitu orang tua bahkan langsung ke remaja gitu ya, dan kebanyakan ke orang tua. Ke anaknya juga ada, tapi gak sama saya kalau sama anaknya. Dan ini udah keberapa kalinya untuk bulan ini saja. Bullying lagi, berarti jadi bullying ini hangat itu bukan hanya di satu kalangan, tapi di berbagai kalangan. Bahkan yang viral itu kan bukan anak TK ya, alhamdulillah ya. Iya. Viral itu anak SMP, SMA yang hingga pembunuhan, ya SD, gitu SD. Ada yang hingga patah tulang, inilah itulah. Nah, kita di sini akan coba membedah bersama seperti apa sih bullying itu, bentuk-bentuknya juga seperti apa, mana yang termasuk bullying, mana juga yang bukan termasuk bullying, dan intinya outcome-nya, tujuannya tentunya agar free gitu di sekolah ini, free zone gitu ya. Stop bullying in this school, yaitu PAUD Esa Ceria. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena bullying ini kebanyakan dari kita menyangka fisik saja ya. Iya. Menyangka yang bullying yang hingga akhirnya anak usia dini itu fisik. Padahal banyak sakit tidak berdarah. Nah itu, dan sembuhnya lebih lama teh. Kalau sakit sakit yang tidak berdarah lebih lama. Saya menterapi anak-anak itu di remaja. Ketika dia bercerita di usia remaja, saya dulu ketika jarang sih usia TK SD. Tapi kan SD itu, konsep SD itu tergantung dari TK. Dari usia TK gitu ya. Saya dulu dibully, diasingkan, diejek, direndahkan dan lain sebagainya. Nah itulah yang sakit tidak berdarah. Yang efeknya itu kalau mungkin sakit fisik pun sakit ya jelas. Tapi fisik itu kalau tulang potong nyambung deh gitu loh. Nyaga ya pemulihan. Tapi memang untuk psikologis itu lebih lama pemulihannya ya. Jadi intinya semua jenis bullying mudah-mudahan di sekolah ini free. Tapi kita harus membedakan dulu mana bullying, mana yang memang kecenderungan, mana yang memang bukan bullying sama sekali. Gitu ya, itu outcome dari tema parenting booster atau parenting class kita hari ini. Nah, di slide pertama di sini jelaskan be a buddy not a bully gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti tadinya mau nyanyi-nyanyi dulu nih biar diajarin ke anak-anaknya gitu ya. Nyanyi yang dipleset-plesetkan lagu anak tapi diplesetkan yang jadi tema bullying, tapi karena belum lengkap, nggak rame ya, belum lengkap, jadi kita tunggu saja nanti ya di akhir sesi. Kalau lengkap kita juga bisa heboh ya. Kalau lengkap sedang kita juga bisa serasa 1.000 orang ya. Kalau belum lengkap ya, yang kita akan melakukan simulasi, kita ramekan ya. Oke. Nah inilah yang penting, bunda-bunda semuanya, bahwa speak out, stop bullying. Ini harus disuarakan bahwa bullying itu bukan hanya fisikal saja. Fisikal mah sudah pada kebayang ya, mana yang bullying. Mungkin yang sering barusan sudah diulas sama ibu kepala, mana yang memang bullying, mana anak yang memang niat menyakiti. Bullying itu yang memang berniat menyakiti. Ada yang memang nggak sengaja, tapi memang orang lain tersakiti. Ada yang gitu. Ada yang dia itu tidak ada niat sama sekali menyakiti, tapi dia tidak bisa mengontrol itu. Misal contoh anak yang aktif, yang jedor-jedor kali itu dia gini, dia tidak ada niat sama sekali untuk menyakiti, tapi memang dia tidak bisa mengontrol itu. Harus dikontrol dulu bagaimana cara meregulasi emosi, menenangkan, tapi tidak ada sedikit pun niat di anak itu menyakiti. Yang dimaksud dengan bullying fisik memang niat menyakiti. Memang ketika mukul si A, si B itu memang dia menyakiti. Memang untuk melihat orang lawan bicaranya itu tersakiti. Dan biasanya kalau pelaku pun tidak diterapi, dia akan terbiasa dan senang. Senang kalau orang lain tersakiti, kayak gitu. Dan itu kalau dibiarkan nular hingga dewasa. Banyak ya, udah jadi emak-emak, udah jadi bapak-bapak, senang melihat. Jadi SMS katanya ya, senang melihat orang lain susah melihat orang lain senang. Nah ini cikal bakal. Jadi segala sesuatu kalau yang positif, anak memiliki potensi unggul, positif dibiarkan, itu pun akan lenyap, lebar gitulah bahasa Sundanya. Sayang sekali. Dan begitu pula jika ada hal-hal yang belum tepat dibiarkan, maka itu akan terus terbawa hingga dewasa, bahkan hingga berumah tangga. Saya pun seringkali melakukan couple terapi ya.
Couple terapi itu couple pasangan suami istri. Dan jangan kaget ketika ditanya, Bapak kenapa awal mulanya? Ya dari masa kecil. Ketika melakukan agresivitas dibiarkan, ketika dibully, bahkan ketika dibully dibiarkan. Misalnya orang tua juga ketika anak kita dibully tidak boleh tanya dulu dan lain sebagainya. Atau kalau anak kita pembuli sama, intinya mau pelaku ataupun mau korban, kedua-duanya harus dilakukan treatment, dan treatmentnya itu disesuaikan dengan simptom ataupun gejala dari anak itu. Tidak bisa sama antara satu orang dengan orang lainnya. Itu pertama fisik udah kebayang, mungkinnya intinya memang harus niat menyakiti. Jangan sampai kasihan anak yang nyenggol gak sengaja terus didramatisir gitu ya. Kalau didramatisir nanti beneran ingin menyakiti, dia kesal marah emang beneran akhirnya asli gitu ya. Yang asalnya saya gak sengaja kenapa disalahkan, nanti kalau ada yang nyenggol dia pun akan bereaksi yang sama. Jadi ada reaktif, ada responsif. Kalau reaktif ketika ada suatu hal yang tidak menyenangkan langsung meledak-ledak. Kalau responsif ketika ada suatu hal yang tidak menyenangkan maka tenang dulu ya. Karena ini parenting, maka untuk emak-emak itu tarik nafas, hembuskan 3 kali Bu ya. Kalau masih gak tenang tarik tunai. Kalau ada saldonya ya. Nah itu fisiknya. Kemudian verbal itu mengejek ya. Verbal itu mengejek, merendahkan, merasa paling tinggi, orang lain rendah, kamu tidak ada apa-apanya. Dan ini di usia anak-anak demikian. Kalau dulu mah kan ngejeknya sebatas bapak nang marana iya gitu kan ya. Dulu mah, sekarang udah lebih. Dari itu menghinanya itu udah sangat dalam gitu, menghina ke fisik, menghina ke ini. Kata-kata itu di usia 5, mungkin di bawah 5 tahun gak akan keinget. Tapi kalau udah 5 tahun biasanya keinget sampai dewasa. Dan kalau anak-anak kita seringkali mendengar ejekan-ejekan itu, ingat bukan hanya di lingkungan sekolah. Lingkungan itu pertama rumah. Jadi sesuatu hal yang di luar dirinya, itu berarti lingkungan. Ada nature and nurture, ada bawaan, ada juga lingkungan gitu ya. Berarti lingkungan itu rumah pun lingkungan rumah namanya. Sekolah pun lingkungan sekolah. Teman sebaya pun, teman tetangga, EKG lingkungan. Teman satu peer group mungkinnya seusia remaja itu. Seusia teman sebaya itu pun lingkungan. Jadi kurang lebih circle anak sekarang usia dini sampai usia 7 tahun itu lingkungannya. Dan yang lebih besar, mohon maaf, bukan di sekolah. Porsinya itu di rumah. Sekolah itu membantu. Sekolah itu membantu para bunda-bunda, para ayah itu untuk mengoptimalisasi tumbuh kembangnya. Membantu. Berarti kalau ada masalah, kiranya yang pantas lebih banyak porsinya untuk merenung pihak sekolah, pihak lingkungan tetangga, atau rumah. Nah inilah yang seringkali ada gap, seringkali ada kesenjangan itu adalah ketika tidak mampu menyerap di rumah, akhirnya mencari nu kudu disalahkan saha. Itu sahawe yang kira-kira nu bisa disalahkan gitu. Itulah kalau bahasa sahawe, padahal mungkin hati kecil itu tidak bisa berbohong. Ya. Mungkin mulut kita bisa berbohong tapi hati kecil tidak bisa. Kadang orang selaku pelaku, entah itu dirinya ataupun orang tuanya atau siapapun tahu, ini sayanya kayaknya udah jadi pelaku deh. Tapi untuk menutupi itu, defense mekanisme pertahanan dirinya akhirnya memblok dan menyalahkan kira-kira orang lain yang bisa disalahkan agar dirinya tidak terlihat bersalah, tidak berdaya dan sebagainya. Nah inilah yang perlu disinkronkan mungkin ya antara sekolah dan juga orang tua. Jadi memang outcome itu memang saling bantu-membantu, saling tolong-menolong, ta'awun yang memang niatnya untuk optimalisasi tumbuh kembang anak. Dan tumbuh kembang anak itu pertama ada aspek fisik, kognitif, emosional, sosial, spiritual, dan banyak lagi aspek-aspeknya teh. Bayangkan kalau hanya banyak ya. Jadi gini, kalau ada seorang mengatakan gini, ketika anak pulang sekolah,
orang tua berharap anak itu udah soleh solehah pulang sekolah. Begitupun sebaliknya, ketika masuk gerbang sekolah, banyak sekolah pun yang berharap anak sudah soleh solehah di rumah. Nah, itulah ada kesenjangan yang memang harus dikolaborasikan. Nah, ini salah satu program parenting kenapa diwajibkan itu untuk menjembatani itu, agar ketika ada problem-problem internal diselesaikannya secara internal. Jangan dikit-dikitnya usia remaja SMP SMA gugat. Gak pernah ada ngobrol dulu, gak ada kekeluargaan dulu, gak ada mediasi dulu, gak ada tahkim dulu, gak ada arbitrase dulu kalau bahasa hukumnya. Tiba-tiba datang ke Satreskrim, ke PPA gitu ya, saya menggugat sekolah ini karena gini. Jadi berproses orang tua dan sekolah. Kalau ada hal yang memang tidak sesuai, yaitu tahkim dulu, berdamai dulu, arbitrase dulu gitu ya. Kalau memang, tapi rata-rata kalau melakukan hal itu selesai. Kalau melakukan mediasi seperti demikian selesai insya Allah. Cuman karena dari pihak orang tua, karena memang ya pastilah ya kan setiap orang memiliki background yang berbeda-beda. Ketika ada ketidaknyamanan itu responnya pula berbeda, tidak sama antara setiap orang tua, yang itu jadi unik, akhirnya tantangan sendiri untuk sekolah. Nah, verbal ya ini mengejek dan lain sebagainya, ini banyak yang ketika diejek di usia remaja itu sangat berpengaruh sekali terhadap kehidupannya. Nanti dia SD-nya minder, SMP masuk ke SMA, bahkan kuliah karena masuknya lewat PMDK, lewat nilai rapor ya bagus, masuk ke ITB, ke UI. Tapi ketika di sana gak kuat karena ternyata bukan hanya akademis. Ketika sekolah itu bukan hanya akademis tapi juga harus supel, bersosialisasi dari sini, gak kuat. Banyak ya kejadian ya yang loncat di lantai 6 gara-gara diputusin pacar. Itu mentalnya seperti apa, dan itu pasti berpengaruh dari awal. Karena memang dari awal pemupukan mentalnya seperti apa. Dan karena terlalu sering diejek, direndahkan, dihina dan hati-hati ya akhirnya lewat mulut kita. Termasuk saya orang tua gitu yang merendahkan anak-anak kita. Kalau di sini meja ada empat kaki, satu direndahkan oleh temannya, satu direndahkan oleh ayahnya, satu oleh ibunya, satu oleh ininya, langsung ambruk. Dan jika demikian terus terjadi, entah kapan anak ini akan bertahan. Gitu ya Bu ya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, sosial. Dan ini kebanyakan memang di usia dini. Terjadi sosial itu apa? Pengucilan. Anak dini di sini mah kan berarti bukan inklusi ya. Inklusi itu kan yang memang yang berkebutuhan khusus dan yang normal disatukan. Nah, kalau di luar itu jadi mengecilkan yang berkebutuhan khusus. Kemudian yang normal bermasalah pun dikucilkan. Nah, itu udah rata-rata anak usia dini, misalnya gini, anak usia dini mah. Teman jeung si eta nya. Teman jeung si etanya, si eta mah anu. Padahal aya masalah teh jeung eta dua anu ngajak batur. Oh, kitunya ngajak batur ge ulah main jeung si eta. Eta teh pengucilan. Sekali mungkin ditahan sama anak yang dikucilkan teh, 2 kali ditahan kesana-kesananya, udah harga dirinya gak ada, kepercayaan dirinya rendah dan lain sebagainya. Nanti ngaruh ke usia remaja dewasa pun kalau merasa dikucilkan, kira-kira bisa up gak? Bisa up gak? Atau selalu menyalahkan diri, selalu merasa diri jelek pokoknya. Ini pengucilan yang sering kali diremehkan, padahal sering terjadi di anak usia dini. Mengucilkan temannya yang satu padahal gak bermasalah dengan yang lainnya mah. Tapi memang anak itu diberikan kekuatan oleh Allah cepat memaafkan lagi Bu. Cepat memaafkan lagi. Yang suka ramai siapa? Karena menurut Ayah Edi kebencian itu diajarkan. Kadang anak sudah memaafkan, udah maafin, main lagi, ini lagi. Oh si eta ke anak teh gitu, tuh jadi anak pun sama gitu ya. Jadi ada kebencian dan sebagainya. Akhirnya ketika itu muncul, ngajaklah teman yang lainnya. Ya. Mungkin di sini aman-aman saja, mungkin
ada di antara mama-mama atau bunda-bunda pun yang pernah mengalami hal itu? Ada yang mengalami hal itu? Enggak, atau aman-aman saja? Nah, orang yang dikucilkan itu, saya menemukan usia remaja yang datang ke saya itu rata-rata gara-gara dikucilkan. Ambu, saya gak punya teman, gak pernah ada teman yang mengenai saya, padahal saya salah apa, dan lain sebagainya. Itu adalah soal habit, soal kebiasaan. Jadi mengucilkan teman itu jangan diremehkan, jangan dianggap itu tidak akan ada efeknya. Efeknya sangat besar dan ini termasuk bullying, gitu ya. Jadi kebanyakan dari kita fokus di fisikal saja, di fisik saja, padahal ada verbal, sosial, dan yang terakhir cyber. Kalau cyber insya Allah anak-anak kita masih aman ya. Untuk anak usia dini makan can ayam, pengintan nunggu sok main suasan atau napito saya tiktokan, tiktokan gitu ya. Jadi rata-rata masih aman lah ya untuk anak usia dini untuk menghina orang lain di media sosial gitu ya, kecuali sok aya we anak-anak nu viral anu kumaha, tapi tidak sebesar remaja pun masih aman. Remaja pun media sosialnya masih biasa, kecuali remaja akhir udah mulai benar-benar bukan hanya fokus pada dirinya, juga fokus pada orang lain. Kalau ini berarti kita poinnya di 3 poin ini ya, mama bunda-bunda, di fisik, verbal, dan sosial. Nah itu harus ada kolaborasi kerjasama antara orang tua dan sekolah agar itu diminimalisir sehingga laju bullying itu semakin menurun dari tahun ke tahun. Kemarin saya melakukan penelitian di Polrestabes Bandung bagian PPA Perlindungan Perempuan dan Anak, kemudian di Pengadilan Agama Bandung melakukan studi kasus yang memang data kekerasan di Bandung, khusus Bandung aja ratusan. Tahun 2023 aja ratusan. Ya, ratusan, dan ini dari berjenjang. Untuk anak bahkan yang bareng sama saya ketika saya melakukan studi kasus, ada anak yang dilaporkan oleh orang tuanya mendapatkan kekerasan seksual. Ya. Nah, itu pun masuknya KDRT, maksudnya kekerasannya domestic violence gitu ya. Dan ini insya Allah lah kalau misalnya ketiga poin ini di backup terlebih dahulu, insya Allah akan mampu memahami, mudah-mudahan tidak akan sampai menjadi korban dari kejahatan seksual gitu ya. Nanti di akhir saya akan bahas kalau anak kita menjadi pelaku atau menjadi korban harus seperti apa. Nah ini datanya ya, ini udah data yang lama karena ini file saya ini yang tahun berapa mungkin. Nah di 2021 KPI mencatat 53 kasus anak korban perundungan di lingkungan sekolah dan 168 kasus perundungan di dunia maya. Nah ini terakhir tahun 2022 81 kasus. Nah yang 2023 yang terbaru itu pun lebih dari ini. Lebih dari ini kasusnya, yang tentu membuat kita miris ya Bu ya. Ada anak, nanti videonya saya perlihatkan. Kenapa? Agar kan udah TKT orientasinya memang SD ya Bu ya. Gak terus menerus di TK memang SD. Nah, jangan sampai anak kita menjadi pelaku ataupun korban bully. Jadi di usia TK ini, parenting ini bukan hanya langkah preventif, bukan hanya langkah pencegahan, bukan hanya langkah kuratif. Misalnya tadi kata ibu kepala sudah ada terjadi di sini, itu berarti langkah kuratif, penyembuhan, gitu ya. Tapi juga langkah preventif agar anak-anak kita terbebas dari bully, entah itu jadi pelaku atau jadi korban. Nanti ketika ia sudah SD, SMP, SMA dan seterusnya. Nah, kira-kira menurut mama-mama, bunda-bunda, dampak anak menjadi pelaku atau korban bullying apa saja? Ayo. Dampaknya apa saja? Apa? Pendiam. Terus apa lagi? Jadi lebih pemarah. Jadi lebih pemarah. Terus apa lagi? Kadang down nggak mau saya pergi ke sekolah begini. Down, mogok ya, mogok sekolah. Terus apa lagi? Apa? Trauma. Iya betul. Terus apa lagi? Ayo, dampak untuk pelaku sekaligus untuk korban. Jadi bukan hanya untuk korban saja. Sekarang untuk pelaku dulu. Kira-kira dampak untuk pelaku ketika ia melakukan bullying apa saja? Bisa ke bawah sampai sifatnya nanti ke bawah sampai dia dewasa. Nah, sifatnya ke bawah sampai dewasa. Ya. Balas dendam. Balas dendam. Terus apa lagi? Merasa hebat. Merasa hebat. Itu. Terus apa lagi?
Tidak bisa membedakan yang salah sama yang benar. Tidak bisa membedakan yang salah dan yang benar. Ya, terus apa lagi? Ayo. Lebih agresif ya. Lebih agresif, ya. Arogannya, sombong. Terus apa lagi? Sekarang untuk korban tadi minder, Rendah diri, trauma, rendah diri, pendiam. Terus apa lagi? cenderung pemarah, Pemalu gitu ya, mogok sekolah, pemarah gitu ya karena tidak terlampiaskan. Terus apa lagi? Stres juga bisa ya. Stres. Terus apa lagi? takut juga bisa. Takut, ya. Terus apa lagi? Banyak ternyata ya, dan kita Bisa jadi pelaku juga bisa ya. jadi pelaku juga nanti yang membalas. Dan kita, ayo kita muhasabah ke diri masing-masing. Ketika ada masalah bullying, biasanya kita fokus pada pelaku atau korban. Pelaku biasanya. Ayo, Nah, untuk diterapi, yang diterapi Oh, biasanya pelaku korban. atau korban. biasanya ke korban banyaknya. Ya, termasuk para orang tua pun, atau pokoknya orang dewasa pun, kebanyakan hanya yang menyangka yang harus diterapi itu korban. Sehingga pelaku udah mah sama korban disalahkan gitu ya, udah mah sama lingkungan. Ayeuna sekarang yang tahun berapa membunuh temannya hingga 6 tusukan, kira-kira kenapa? Gak mungkin dia melakukan itu satu kali, pasti sebelumnya sudah bullying dulu. Jadi ya ke tahap yang tinggi itu berproses hingga akhirnya membunuh orang, kan membunuh temannya, kesel ketemu 6 tusukan. Udah sampai kriminologis gitu ya, udah sampai titik ke sana. Pasti sebelumnya teh bullying teh tipe mana heula. Nah, kita sama kita tuh dibiarkan. Termasuk sama orang tua tuh, orang tua. Nah, ini ya efeknya dulu ya. Dampaknya pertama untuk pelaku terlebih dahulu. Tadi yang disampaikan sudah benar ya. Sudah tepat semuanya bahwa pelaku akan menjadi habit. Akan menjadi kebiasaan, menganggap biasa jadi bakal nyepelekeun kan batu kita. Gitu-gitu wae misalnya, namun emang niat ditungul misalnya terus atau mahina aja gitu-gitu wae didinya mah baperan ketek gitu Bu. Saya baperan didinya we nu baperan da urang mah teu naon gitu ya. Nah, biasa menurut dia teh karena sedari dininya nih bersyukur ketika usia dini sudah mengikuti hal-hal begini. Karena sedari dininya ketika menjadi pelaku teh tidak ada mana appreciation, mana konsekuensi. Itu adalah sesuatu yang memang keharusan, entah itu di dalam psikologi di Indonesia ataupun di dalam psikologi Islam. Sok dina Al-Quran aya apresiasi dan konsekuensi gak? Pasti aya surga, aya neraka. Itu pun adalah bentuk dari reinforcement. Apa dia? Nah, segini cukup. Nah, itu adalah bentuk dari reinforcement. Reinforcement itu penguatan, ada apresiasi, ada konsekuensi. Ketika pelaku, misalnya dia memang niat menyakiti temannya. Ku ibu teh akeun bae we kege cager sok anu kitu. Nah, akeun bae engke oge moal eta mah heureui, eta mah anu misalnya, terus tidak ada konsekuensi itu gak mesti dipukul lagi, gak mesti, pokoknya konsekuensi yang disepakati oleh bersama oleh anak dan orang tua. Kalau anak melakukan hal yang baik, misal dia nahan diri, kan memang sok dengar batur, tapi suatu waktu dia nahan diri, itu apresiasi. Luar biasa, kamu sekarang sudah mampu menahan diri. Nah, jadi anak teh terus menerus ada reinforcement, penguatan dengan cara apresiasi dan konsekuensi. Dia akan terbiasa seumur hidupnya. Ketika ia melakukan hal yang baik itu memang seharusnya. Ketika ia melakukan hal yang belum tepat, maka memang itu harus diregulasi. Gitu ya. Jadi khawatirnya kalau pelaku pun dibiarkan, apalagi kita terkenal tenaon gitunya emak-emak sok rame cyber nih emak-emak ge ya, dan nu rame di TikTok nu teh emak-emak heboh poligami batur 1000 urang terus laki batur. Nah gitu ya, makanya masalah poligami cek ente abi mah teu naon suami poligami asa salaki batur.
Bangsa laki apa? Nah, intinya fokus saja pada masing-masing, dan cyber ini dikuasai oleh para emak-emak. Cyberbullying ya jadi kena undang ITE gitu ya. Emak-emak kalau anak lah masih bebas dari itu. Kemudian efek untuk pelaku nih, khawatir ya barangkali dari kita semua ada yang anaknya memang seringkali memang niat bullying ke temannya, mengejek temannya, mengucilkan temannya, mengasingkan temannya dan lain sebagainya. Khawatir memang jadi pelaku. Kalau dibiarkan, maka tidak akan ada guilty feeling atau merasa bersalah. Ibu tahu tanda-tanda psikopat? Gangguan psikopat? Namanya gini psikopat. Dia kalau membunuh seserian. Senang. Itu maksudnya Masuk stres lagi. kan kalau psikopat Psikopat mah udah gangguan. Kejiwaan. Udah gangguan kejiwaan. Ini awal mulanya ini Bu. Ya, awal mulanya jadi bullying ketika mengejek orang, mengasingkan orang teh puas, bahkan ketawa-ketawa. Kalau dibiarkan oleh orang tua khususnya dan oleh lingkungan yang lain pun tidak didukung, maka dia tidak akan ada merasa bersalah. Bahkan banyak korban yang masuk gugatan karena memang tidak melihat iktikad baik dari pelaku. Ya nih, misalnya berusaha arbitrase dulu, berusaha tahkim dulu, mediasi dulu, tapi karena melihat si pelaku nanti itulah gak ada yang iktikad baik, misalnya pelaku nanti udah sampai tulang potong dan sebagainya serian, misalnya itu masuklah ke gugatan. Dan ini cikal awal mulanya memang karena dibiarkan. Karena ketika ada bullying itu fokusnya pada korban yang harus direhabilitasi, diterapi, dikonseling itu korban. Nukudu diupahan teh korban, tak padahal pelaku pun tetap harus dilakukan konseling, terapi dan lain-lain. Kemudian kualitas hidup rendah, kebayanglah ya yang terbiasa menyakiti orang lain. Ada begini. Ada orang ketika ia sudah berumah tangga, kemudian sudah bermasyarakat, bertetangga. Ungal pindah teh aku ribu jeung sasaha Bu. Pindah ka dieu nyalakeun batur we, bukan mah gak ada yang menemaninya, pindah ka dieu. Pindah aja di dieu mah cenah lingkunganna toksik gitu kan nya, lingkunganna toksik. Pindah. Gitu deh. Dan ini awal mulanya memang dari itu. Dan tentu jika demikian memang kualitas hidupnya rendah. Dan dia karena ketika sudah menyakiti orang lain, berkata kasar pada orang lain, mengejek orang lain, tidak merasa bersalah. Harewe naon bahasa nama watadosnya. Wajah tanpa dosa. Berarti kira-kira udah ada pencerahan belum Bu bahwa pelaku pun harus dirangkul. Ya. Jadi pelaku pun harus dirangkul, kalau nyamunnya gitunya, apalagi orang tuanya munyaah, pelaku pun tidak boleh diintimidasi karena demi langkah preventif agar kedepannya ia menjadi lebih baik, bukan mengulangi bahkan lebih parah lagi. Nah sekarang untuk korban. Pertama, korban minder. Kemarin usianya 30 tahun menceritakan mendapatkan kekerasan, tidak dikucilkan dan lain sebagainya, dan traumanya hingga saat ini tidak memiliki teman dan lain sebagainya. Minder. Kalau dari usia dini dia udah minder, akan berpengaruh di usia SD minder, berpengaruh pada usia SMP, SMA dan seterusnya ya. Berarti untuk korban, apalagi insya Allah kalau untuk korban udah pada tahu lah ya, karena memang kita concernnya biasanya di korban gitu ya, di korban. Kemudian trauma, ada juga yang hingga mendapat diagnosa PTSD, post traumatic stress disorder, karena memang mengalami kekerasan itu bukan, kalau dalam UPKDRT, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, bentuk kekerasan itu ada 4. Pertama fisik, kedua psikologis, ketiga penelantaran, keempat seksual. Nah, kalau ini makan saya mah dari ilmu psikologi. Nah, tapi ada tambahannya di Undang-Undang PKDRT, Undang-Undang Perlindungan Anak gitu ya.
Itu ada 4, ada penelantaran juga. Ibu banyak ya orang tua yang menelantarkan anaknya. Itu pun KDRT kalau ada yang mengadukan. Pernah delik aduan kalau ada yang mengadukan. Kemudian seksual. Dan seksual ini hati-hati, sekarang banyak kejadian oleh orang terdekat. Misalnya kakak kandung, terus orang tua tiri, ya, dan lain sebagainya. Ini sudah banyak kejadian. Bahkan ketika saya studi kasus yang barang itu anak yang mendapatkan kekerasan seksual, ketika ditanya mana udah kena, ya Allah udah kena kecil kene sudah mendapat kekerasan seksual. Nah jadi bullying itu yang udah tinggi dari bullying masuknya ke kekerasan, gitu ya, kekerasan. Dan ini makanya ada lapasnya, lapas anak, gitu ya. Banyak Bu anak teh ya, mudah-mudahan di sini mah udah selesai kekeluargaannya. Jangan sampai kan banyak sekarang atuh anak kayaknya masuk penjara gara-gara digugat, gitunya. Si korban teh tidak mau berdamai dan lain sebagainya. Ya kalau memang kerugiannya sangat luar biasa, tentu ya itu hak gitu ya, hak setiap orang. Tapi harapannya untuk kita mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mudah-mudahan dalam rangka normal-normal saja alamiah, apalagi anak-anak usia dini ya masih berproses gitu ya untuk tumbuh dan berkembang bersama, diaping gitu ya oleh orang tua khususnya, kemudian dibantu oleh sekolah. Nah, hidup ini terus berlanjut dan perlakuan orang tua hari ini akan berpengaruh kepada masa depan. Gitu ya. Jadi mulai sekarang sebelum kesini kita lihat dulu video ya. Bentar. Nah ini kalau yang tidak ditemani ya di usia dini, coba. Ini anak lihat, ini ada anak lihat. Ini bullying Bu, ini jadi aduh. Dia main sendiri ya. Kalau kita pun melihat anak orang lain diasingkan, Bu, ini sino kelihatan. Oh, kelihatan. Lampunya kayaknya bisa didesain. Si layarnya biasa bisa ya, bisa gitu. Kayaknya lebih lebar, lebih kelihatan ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Anak itu kan di apa? Intinya diasingkan, tidak ditemani ya karena memiliki kebutuhan berkebutuhan khusus. Dan sekarang mah nggak berkebutuhan khusus juga banyak yang memang diasingkan hanya karena hal-hal yang sepele. Dan kalau kita juga sebagai orang tua melihatnya di lingkungan ada yang demikian, mudah-mudahan lebih aware gitu ya. Kalau sekarang ini kasus yang anak SD dulu ya. Kasus bullying atau perundungan kembali viral di media sosial. Kini aksi tak terpuji itu dilakukan oleh sesama siswa di SDN 159 Oku, Kabupaten Ogan,
yang dibungkus plastik. Iya. Kemudian ada pula video yang menunjukkan seorang siswa laki-laki yang melompati anak perempuan tersebut. Lalu siswa tersebut menginjak kepala korban sebagai tumpuannya. Kira-kira Video lain juga menunjukkan tepat nggak kalau kita fokus ke korban aja sedangkan pelaku gila banyak kayak gini? Siswa itu tampak bersorak ketika melakukan tindakan tersebut. Mereka bahkan tersenyum ketika disorot oleh kamera. Sementara itu korban hanya duduk di lantai dengan kondisi basah kuyup akibat guyuran. Korban juga menutup wajah dengan kedua tangannya sembari menangis kencang. Pihak keluarga korban, pelaku, dan sekolah melakukan mediasi untuk menyelesaikan masalah. Mediasi yang dilakukan di Polsek Peninjauan dihadiri langsung oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Oku, Almarizi, dan pihak Kapolres Oku. Itu ya intinya ya. Kemudian satu lagi ini naik ke SMP. Kalau yang SMA apalagi sudah pada tahu mungkinnya yang hingga sampai meninggal tuh yang terbaru. Kasus perundungan kembali terjadi kali ini. Kasus perundungan. Nah ini yang saya sedih banget, saya sampai meneteskan air mata. Yang nontonnya bersorak gitu ya. Kira-kira fenomena apa hingga masuk normal gak kejiwaannya ini pelaku yang kayak gini? Dikasih helm terus ditendang. Awalnya kepala korban diberi helm, lalu dipukul oleh lebih dari satu orang. Akibat pemukulan, korban tersebut jatuh dari kursi. Polisi yang mengetahui kasus perundungan tersebut sudah Ini di Bandung. orang saksi termasuk SMP korban. di Bandung. Sedangkan terduga pelaku saat ini menjalani pemeriksaan. Polsek Ujung Berung. So, bercerita sekarang insight yang didapatkan dari beberapa video itu apa? Boleh silakan bercerita. Insight yang didapatkan dari video itu? Mau tanya, kalau misalkan kan anak tuh dibully misalkan di sekolah, tapi di rumah nggak cerita gitu, anaknya tuh diem. Kadang taunya dari yang lain gitu karena informasi dari anak nggak dapat. Itu gimana cara istilahnya ngeinin anaknya gitu? Si anaknya kan nggak cerita karena Nggak takut cerita. misalkan, tapi dapat informasinya tuh dari yang lain gitu, dari bisa aja dari orang tua apa yang menceritakan kemarin anakmu gini, sedangkan anaknya nggak cerita, malah di ini juga ditanyain juga diem aja misalkan. Gak jujur gitu kali ya Bu. Gak jujur cerita ke orang tuanya. Gak Karena takut misalkan. Dibulinya gimana? Kayak gimana? Ya maksudnya tuh kan kayak ya pengalaman anak saya gitu ya. Yang kedua, saya tuh sering karena anak saya emang ada agak-agak berkebutuhan khusus ya. Jadi suka dapat informasi dari teman-temannya. Mama tadi diiniin sama temennya, cuman diem aja karena anaknya kan emang asik sendiri gitu. Cuman saya nggak langsung ke orang tua apa, cuman introspeksi diri aja, udah nggak apa-apa. Jadi anaknya memang nggak pernah ngomong gitu, nggak apa, emang istilahnya karena ADHD jadi asik sendiri, nggak mau ini ya sama yang lain gitu. Cuman kadang sama teman-teman yang itunya tadi istilahnya teh ya kayak dibully kayak gitu gitu. Cuman kan saya juga jadi khawatir, cuman saya nggak sampai bilang ke nggak speak up ke yang lain juga, cuman udah tahu jadi saya wanti-wanti aja sama anaknya kalau ini apa gitu, dikasih tahu ke anaknya gitu. Oke, anaknya ADHD ya, ADHD. Oke, jadi memang jika hal demikian tadi memang itu salah satu apa ya? Memang karena fokusnya yang berbeda untuk anak ADHD, otomatis ketika dia tidak menceritakan bukan karena takut, karena dia tidak menganggap hal itu penting. Karena dia tidak menganggap hal itu penting, karena dia pun bisa jadi memang biasa aja, tidak merasa tersakiti karena dia fokusnya pada diri sendiri. Tapi memang bukan berarti, jadi gini, perilaku yang dikeluarkan belum tentu benar-benar aslinya. Jadi bisa jadi dia memang tersakiti, cuman cara mengekspresikannya yang berbeda. Berarti kalau demikian yang terjadi memang ya tak mengapa jika itu seorang orang tua jika misalnya berkomunikasi terus dengan pihak sekolah, gitu ya, terus harus karena agar orang lain aware, apalagi memang anaknya berkebutuhan khusus, harus terus menerus itu komunikasi dengan wali kelasnya, harus terus menerus. Kemudian karena anak tidak berbicara demikian, yang penting di rumah safety dia.
aman di rumah, aman, nyaman. Sih itu bukan karena dia tidak tersakiti, memang cara berkomunikasinya aja yang berbeda. Kan kalau misalnya orang itu yang memang ada yang demikian, ada yang ketika diejek, ketika dicubit, ada yang memang diam, dan banyak anak yang demikian, tapi bukan karena takut, memang cara dia menganggap tidak penting bisa, atau ketika dia tersakiti pun ya ekspresinya memang demikian. Berarti caranya agar anak kita kasihan dong kalau jadikan korban, dia itu korban tapi disepelekan, diabaikan gitu ya, diabaikan, di skip gitu ya. Khawatirnya dia akan terbiasa dibully, akhirnya rendah diri, harga dirinya turun dan sebagainya. Berarti tipsnya memang harus terus komunikasi dengan wali kelas. Di sekolahnya, kalaupun mau menggali di luar pun boleh, itu hak sebagai orang tua, bahkan memang harus. Kalau memang anak memiliki kendala demikian, meskipun kan rata-rata anak mau bilang, ya kalau memiliki kendala demikian, berarti kita yang harus ekstra dengan tujuan agar di rumah dia di luar digituin. Kalau memang udah tingkat yang parah, tentu itu harus ya mediasi. Dan oleh kayak barusan kan pelaku itu, aduh ya Allah, anak SMP ya, SMA wajahnya itu ketawa-ketawa gitu loh ya. Anak satu orang diriung, kira-kira bermasalah gak pelaku-pelaku yang demikian? Kira-kira kejiwaannya itu seperti apa? Ngeri ya. Di usianya yang SD yang biasanya supel gitu ya dengan teman-teman, ini dengan bangganya menyiksa satu orang, ketawa-ketawa dan lain sebagainya. Dan itu hasil dari usia sebelumnya, usia dini. Ketika ia pun seringkali menjadi pelaku, ke orang tua lah kan baik, ke remajana dan sebagainya ya. Jadi memang ada, kata saya juga, kalau memang nggak sengaja kesenggol lah, inilah kita harus berbesar hati dong, memaafkan ya. Karena kan anak-anak ya berproses berbesar hati, gak sengaja, terus anak memang gak ada niat menyiksa, itu harus berbesar hati kita. Kecuali kalau anak yang memang niat menyiksa dan lain sebagainya, itu perlu demi nyaah gitu, kita nyaah ke pelaku gitunya, yang maunya tinggi sih pasti. Pas maunya pasti maksudnya orang tuanya. Ketika anak menjadi pelaku, jangan sampai dibiarkan, apalagi membela, tidak boleh membela di depan orang. Wah, anak tebu eta mun dia pelaku dibela di depan umum, mending diam. Meskipun tidak boleh menyalahkan kayak olehnya, bunyi kamu mau jewer marah gitu ya, ulah eta ge. Dan ngabela pun ulah sama. Kalau dibela di depan umum padahal dia jelas-jelas salah, bukan kan anak teh masalah teh aya nu masih abu-abu, itu boleh. Ya, kita membela anak masih, kalau memang sudah jelas anak ini pelaku, maka dibela habis-habisan di depan umum tidak boleh. Dia akan muncul tuh dewa rajanya, dewa merasa benarnya. Jadi batur salah ini orang ini. Jadi menyalahkan pun jelasnya, ulah bu nyarekan anak di depan anak ulah. Turun harga dirinya langsung. Nah, kecret. Jika nyarekan salakinya ada bun batur. Ulah ya guys, sama ada cereknya bukan turun harga diri. Anak pun sama, tidak boleh. Jadi kita tenang, itulah yang harus belajar tadi ya. Dalam kondisi ayam masalah tenang, yang datang ke saya 80% memang niatnya untuk itu. Ketika ayam masalah tenang, masalah dengan anak, dengan suami, dua ibu-ibu, anak, suami gitu ya. Itu dua di lingkungan atau mertua orang tua dan sebagainya. Bagaimana caranya tetap tenang? Entah itu kita menjadi anak kita adalah pelaku atau korban, yaitu tenang. Agar kalau anak kita pelaku dan dibiarkan, khawatir sih gak gitu. Ini nganya di videonya SD gitunya, nungariung, SMP nungariung, eta hiji, eta pakai helm terus ditajong, bayangkeunnya eta kejiwaannya seperti apa, entah seperti apa. Hingga akhirnya di usia dewasa banyak pembunuhan, ya, kan kasus Sambo atau beres-beres. Sambo membunuh dan lain sebagainya, hingga ya kriminologi sampai sana. Atau jadi korban pun sama. Kalau anak kita jadi korban, jangan langsung berkatakan, piragi gitu, ulah itu tidak, anakku tersakiti. Terima dulu perasaannya dan lain-lain, hingga akhirnya dia merasa safety, aman. Enggak kok, teman kamu memang demikian, tapi kamu aman kok, kamu nyaman kok, kamu berharga kok.
teman kamu melakukan itu begitu teh bukan karena kamu tidak berharga, itulah inti nama itu, karena anak memang perlu dihargai anaknya punya. Sok di sini anak yang punya anak laki-laki, lamun anak laki-laki menangis sok kumaha? Sugestina sok kumaha? Ibu-ibu kadang-kadang kan kalau misalkan anak laki-laki terus cengeng kan ibunya kebanyakan kan laki-laki bisa cengeng kan gitu ya. Sebenarnya tidak harus seperti itu ya kasusnya. Saya punya sebuah kasus ya baru-baru. Iya. Mungkin untuk sebagian orang tua kan training hari gitu. Mungkin ya. Training hari gitu apa sih? FSNR. Oh iya. Terus sensi. Cuma saya pribadi yang tahu karakter anak saya seperti apa kan lebih tahu ya. Iya. Anak saya tidak bisa begini. Dia menjadi bom waktu yang meledak bisa kapan aja. Kasusnya begini. Kalau orang lain yang mendengar mungkin sih training di harian gitu sih, tapi kan itu menjadi bullying ya. Iya. Tapi dengan psikis, bukan dengan fisik gitu ya. Di saat tapi dia tidak bercerita secara gamblang. Sampai dia di akhirnya sampai yang keluar pun hari ini juga, detik ini juga jemput. Maka segala orang ada apa sih nak? Gitu. Walaupun keras ya. Ada apa sih nak? Ada yang malas aku kobong, ada capek, ada begini. Ya kenapa? Gitu kan? Pasti kan tanya kenapa. Terus dia nggak cerita apapun, cuma Dek nanti jadi fitnah loh kalau ada tidak berbicara ada apa di kobong sampai ada tidak mau ke kobong. Dia sampai enggak ada bukan sama sepantaran Adenda tapi sama kakak kelas. Warning sebagai orang tua kan ada begini ya. Apa sih yang membuat anak tidak nyaman dan kenapa anak saya tidak mau berbicara? Terus memang karakternya memang dia tipikal yang tidak bisa bukan pengadu. Dia hanya akan berbicara dengan ibunya secara garis besar. Tidak sampai 3 kali kakinya kena gas ya. Anak iseng ya. Sampai kena api luka sampai mana aku pengen keluar tapi apa ya kan. Terus ya solusinya memang berbicara sama ketua kobongnya ya begini sampai kasus kemarin sampai bilang nah jangan karena di sana memang ada teman-teman kakaknya yang dekat ya kayak anak saya sendiri ya saya nitip nah jangan tanya Dede kalau Dede sampai kapanpun dia tidak akan menjawab kalau ada apapun dia tidak akan si Anu begini enggak gitu kan cuma tolong tanya sama kelas 10-nya ada apa dan kenapa gitu padahal anaknya mengaku karena memang yang interogasi mungkin kakak kelasnya ya walaupun dengan frekuensi lama mengakunya sampai enggak lupa gitu ya terus diejek terus ya namanya iseng apa hidden atau nggak tahu ya terus terakhir memang dijedotin kepalanya kan tidak ada unsur kesengajaan gitu ya cuma kan jadi anak yang jadi bom waktu ya aku sudah diledek aku disakiti secara psikis dan fisik dan ujung-ujungnya memang itu memang yang harus diterapinya anak saya jelas ya dia harus bisa untuk menjaga dirinya sendiri. Yang kedua, pelakunya juga memang harus diajak ngobrol ya. Kebetulan saya juga belum kesana ya, jadi belum ketemu sama pelakunya, baru via by phone gitu ya. Nah, maaf gitu ya, tapi jangan begitu lagi. Tapi belum secara ngobrol sama anaknya gitu kan. Saya lihat memang kadang-kadang pola pikir dari orang tua juga ada yang salah ya menurut saya evaluasi gitu yang membenarkan ada anak lah gitu ya. Terus yang begitu kasarnya padahal kan tidak selalu ya. Nah, untuk bisa kita menggali anak itu lebih welcome ya. Dan kata aku tuh begini, itu gimana caranya? Ya oke, segala sesuatu itu ada etiologi, ada aksi reaksi, ada penyebab. Salah satunya tadi untuk anak laki-laki karena dia tidak dibiarkan untuk menangis. Padahal kata siapa laki-laki tidak boleh menangis? Rasulullah sok nangis tuh. Bahkan ketika ditinggalkan oleh Sayyidah Khadijah pun berkabungnya sangat lama. Ya Rasulullah sampai akhirnya turun wahyu memang harus menikah lagi gitu ya. Akhirnya Rasulullah pun sedih, nangis padahal laki-laki. Nah, kebanyakan gaya pengasuhan khususnya di Indonesia itu laki-laki tidak boleh menangis. Jadi ketika dewasa, ketika usia SD, remaja dan sebagainya itu penyebabnya dulu tidak biasa mengekspresikan apa yang diinginkan, tapi ketika marah najong barang, ngabanting barang, ngamukeun berkata-kata kasar, diam beldu. Karena sedari kecil tidak dibiasakan untuk boleh menangis. Kayak ke perempuan aja kalau mau nangis sok sing tarik sing war. Ayat tuh karena anak laki-laki sok gitu. Nah yang belum tahu ilmunya jarang. Yang tidak boleh itu bukan menangis tapi cengeng. Dikit-dikit.
Cengeng. Nah, kalau cengeng banyak ke saya, bulan ini saja ada 5 istri yang curhat ke saya, laki-lakinya kabur. Di PHK, stres, banyak utang dan lain sebagainya, kabur. Istrinya, pokoknya udah kayak gimana. Itu cengeng. Ketika usia SD, ayah katanya nyaman, kabur. SMP contoh dikobol, dikiki, katanya nyaman, kabur. Itu cengeng. Itu yang tidak boleh, yang kita harus didik. Jangan cengeng. Lebih kuat, tapi bukan berarti menahan tangisan. Masalah itu akan tetap ada. Orang lain itu gak bisa kita kontrol, gak bisa kita sesuai dengan keinginan kita. Kalau ada ketidaknyamanan itu komunikasikan. Jadi anaknya memang pasang badan kalau ada ketidaknyamanan. Tapi kalau anak laki-laki tadi kecil gak boleh menangis dan lain sebagainya, maka dia tidak bisa mengekspresikan ketidaknyamanan itu. Makanya endingnya ketika usia dewasa, ketika ditanya gini, diem, repeh gitu, gak bisa ngobrol, dan tidak terbiasa. Itu penyebabnya. Jadi kalau ditanya problem solvingnya, berarti dari penyebabnya dulu harus diperbaiki. Nah, itu. Pola komunikasi dulu orang tua dan anak mulai agak terbuka, gak apa-apa, gak ada terlambat kok. Saling berpelukan, meminta maaf. Saya bahkan kalau ada terapi-terapi antara yang terapi anak dan orang tua, endingnya anak dan orang tua berpelukan. Hingga kemarin ada usianya 35 tahun, dia diagnosanya float anxiety disorder, kecemasan. Dia menyatakan, ini saya itu dari kecil sebetulnya butuh pelukan ibu saya. Butuh pelukan ibu saya, tapi tidak saya dapatkan, bahkan kurang afeksi. Bahkan ketika di ruangan berkata itu pun, orang tuanya masih saja menjawab, atuh cenah teh pantas, namanya ditangkap, cenah geus usia sakieu gejanggotan geus naon. Nah, akhirnya disandingnya si ibu tidak ada kata tidak pantas, apalagi jika anak membutuhkan peluk serat-eratnya. Ibarat luka pengasuhan, dosa pengasuhan kita itu, utang pengasuhan kita itu terobati. Jangan menyangka karena anak laki-laki gak butuh pelukan, Bu, everyday. Pulang sekolah peluk, mau tidur peluk, terus peluk. Nanti teh mau jadi salaki galak, Bu. Aslina. Akan paham banget ke istri nanti, akan peka, lamun istri nangis mau dicarekan. Karena menyangka yang menangis itu ekspresi dari emosi. Dan laki-laki, kenapa aina rame kan laki-laki tepeka, cenanya harus dikodoan gitu. Karena sedari kecil di Indonesia khususnya sudah menjadi budaya, laki-laki tidak boleh menangis, yang artinya itu tidak boleh mengekspresikan emosi. Bahkan hati-hati banyak laki-laki jadi lesbi, gay. Karena enaknya jadi istri malah mau nangis, tinggal nangis aja. Jadi udah, saya juga mau kayak perempuan. Ya, nah sekarang kasus banyak komunitasnya ya LGBT banyak lah, udah jadi panjang kita kali zamannya. Intinya gitu, Bu, jangan sepelekan anak menangis. Jadi itu, Bu, penyebabnya dulu dari kecil. Harus benar-benar forgiveness aja, forgiveness terapi, saling maafkan antara anak dan orang tua hingga berpelukan, hingga anak lepas puas gitu dan kekecewaannya terpenuhi. Dan itu butuh proses. Iya sih, berprosesnya karena flashback mungkin nih, karena di bawah asuhan nenek dan kakek kan beda ya. Apalagi Dan saya terapkan karena saya yang gede gitu, jadi AA sama Dede beda, dan memang kamu yang harus membuka diri, gantinya ayah harus gitu ya. Jadi kenapa sih Bunda harus pergi sama Dede, beda gitu, karena memang ada dulu pengasuhannya sama nenek kakeknya, jadi kan beda apalagi gitu. Kan usia kakek Itu yang flashbacknya sih, usia baby boomer, usia udah capek ngasuh gitu, bukan udah kita aja yang udah kan capeknya. Jadi memang kalau kakek nenek itu mending pakai babysitter tersertifikasi sekalian, Bu, daripada kakek nenek. Pertama, sian dosa karena udah bukan waktunya gitu ya, kakek nenek ngasuh capek, kita gini ngoralek lok budak bolehnya aktif gitunya, kudu bakal diantep itu untuk nanti capek lah gitunya, dia nah gitu. Udah gitu sian dosa, udah capek, baterai kita slobet gitunya, udah mah dia pun gayanya masih gaya dulu. Jadi banyak problem, mending
babysitter bersertifikasi tos khusus segala sekalian, meskipun idealnya langsung sama orang tua. Ini mah kan kondisi rumah tangga teh tidak selalu mulus lempeng gitu ente, tapi intinya lakukan sesuatu hal yang bisa membuat maslahat untuk keluarga gitu ya. Jadi panjang Bu, lamun eta ge diterapina mau beres 3 sesi rata-rata ya Bu ya. Nah, jadi ini sudah kita bahas nih apa yang harus dilakukan oleh orang tua. Pertama, jangan judge dulu kalau anak kita pelaku, pahami anak, gali penyebab. Jika rumah atau lingkungan penyebabnya, maka perbenah. Jangan lupa meminta maaf Pak dengan tulus pada korban. Lakukan konseling hingga terapi, jika perlu rehabilitasi. Intinya mah jangan dibiarkan. Untung ada letikennya ya Bu, kata-kata racun. Kata-kata racun, budak letik misalnya ada anak yang belum beradab ya. Ketika masa muan ke rumah orang, loncat-loncat di sofa orang, baik letikennya entong Bu. Diajarkan adab. Ya, diajarkan tetap adab, tapi adabnya dengan cara yang lemah lembut. Itulah sisanya. Gitu ya, karena biasanya emak-emak saheng. Nah, terus kalau anak kita korban kumaha, tenangkan dulu anak, jangan paksa bercerita ya. Cerita dalam satu itu juga dia akan semakin terintimidasi gitu ya. Jika sudah tenang ya cerita, maka komunikasi dengan pelaku, dan kita harus membedakan mana trauma, mana gejala normal. Kadang anak itu yang ketika memaafkan dia benar-benar sudah mampu memaafkan, ada juga yang memang hingga trauma. Ibu tahu bencana kemarin di Cianjur. Meskipun profesinya dia seorang psikolog, psikiater, ustadz, dokter atau apapun, ketika dia tertimpa musibah dia nangis jerit-jerit gak? Nangis jerit-jerit berarti itu normal. Tapi kalau sudah 6 bulan berlalu, satu tahun berlalu masih terngiang-ngiang, itu trauma gitu. Jadi anak kita pun harus terus dilihat. Kalau dia udah kelihatan gak trauma, berarti enggak, dan dia udah mampu memaafkan diri. Tapi kalau ada gejala-gejala traumatis, jadi takut ini takut itu, berarti khawatir memang ada trauma ketika mendapatkan bullying gitu ya. Kemudian jika ada trauma, lakukan konseling hingga terapi, jika perlu rehabilitasi. Intinya jangan dibiarkan, intinya sama ya. Dan mungkin closing statement sebelum nanti silakan boleh ada yang mau didiskusikan lebih lanjut. This is a bully free school. Stop bullying in the school. Mudah-mudahan di lingkungan PAUD Esa Ceria semakin mampu berkolaborasi, karena intinya outcome-nya menyayangi anak-anak kita semua ya. Menyayangi, dan intinya tidak boleh saling salah menyalahkan antara pihak orang tua ataupun pihak sekolah, karena memang visi misinya sama, meskipun respon orang itu ya begitulah, karena pola asuh dari setiap orang itu berbeda-beda. Jadi mudah-mudahan kita bisa mampu saling memaafkan ya di sini, antara orang tua, antara sekolah, karena kita pun sudah tahu. Mungkin sekarang lebih ditelisik lagi nih, kemarin itu bullying atau memang proses pembelajaran anak. Kita harus melihat, kalau memang bullying silahkan boleh dikomunikasikan, kalau memang bukan, sudah saling islah gitu ya, saling memaafkan, karena memaafkan itu bukan untuk orang lain tapi untuk diri kita agar lebih tenang. Itu saja mungkin pertanyaan dulu deh, baru kita terakhir nyanyi. Sebelum kita mengakhiri dengan ice breaking, kita ke sesi pertanyaan. Tapi saya juga ada pertanyaan ya. Iya, boleh dimulai dari saya? Boleh. Oke. Gini Bu, kalau misalnya tepat tidak? Kalau misalnya kita menilai si anak itu memang perilakunya menyimpang dalam tanda kutip, misalnya memang arogan, suka main tangan apa-apa, kita sudah mencoba mengkomunikasikan ke anak tapi tidak masuk ke orang tua, karena memang orang tuanya mungkin bekerja tetap tidak efektif. Nah, saat langkah akhirnya kita memisahkan antara si anak yang arogan, agresif dengan si anak yang terkena dampaknya dari hal itu. Itu langkah betul tidak memisahkan anak tersebut dengan anak lainnya, dipisah aja gitu, biar mengurangi, jangan ke anak itu aja gitu. Tapi kita tetap tetap fokus ke anak yang agresif itu agar tidak terkena ke anak lainnya gitu. Karena mungkin kan
respon anak-anak tiap anak beda-beda ya. Ada yang mungkin memang pas digituin biasa aja, ada yang mungkin emang aku tersakiti banget nih dengan hal seperti itu, di ini aja kan sakit gitu ya, ada yang gitu. Nah, karena nggak efektif nih, ngomong ke anaknya nggak bisa, ke orang tuanya nggak bisa, akhirnya dari pihak sekolah udah pisah aja kelasnya gitu. Itu sebenarnya nggak apa-apa atau gimana? Iya sih ya. Ini kita harus melihat dulu ya, biar menambah wawasan kita. Ketika ada anak yang memang berbeda agresivitasnya, itu ada penyebabnya. Bukan saya menemukan kasus ya anak dan orang tua datang langsung, emang saya lihat secara langsung agresifnya, pada ibunya pun nonjok-nonjok. Ibunya lagi ngomong, oh gitu ya, pokoknya dari segi kata-katanya pun kasar, kancing, caplok, terus jorok-jorok dinya, jorok-jorok kemaluan laki-laki, kemaluan perempuan, bahasa Sunda anak itu bari terus menerus gitulah selama berperilakunya demikian. Oh, berarti saya melihat langsung gejalanya demikian. Ketika ditelisik orang tuanya yang memang melakukan konseling terlebih dahulu, memang dia melihat dari orang tuanya, khususnya ayahnya. Kekerasan dari ayahnya, kata-kata kasarnya dari ayahnya, joroknya pun dari ayahnya. Jok, menurut ayah nama jok itu tehnya kiding tapi sangat menempel di anaknya. Tak berarti pertama ada penyebabnya, dan biasanya yang paling lama berinteraksi itu keluarga, atau memang ketika jarang komunikasi dengan keluarga bisa jadi lingkungan tetangga. Dia melihat dari lingkungan tetangga, itu penyebab. Kenapa saya menjawab penyebab dulu? Agar solusinya itu berangkat dari penyebab. Nah, jika memang ini mau tidak mau, memang pertama harus dikomunikasikan dulu dengan orang tua. Ya karena memang agak sulit, ya berarti ada usaha ekstra gitu ya untuk bagaimana caranya tahkim gitu ya, bertemu dengan orang tua agar gini Bu, kalau hanya dari sekolah saja yang hanya 2 jam ya ada efeknya, jelas ada efeknya, cuman kasihan ke anaknya, sedikit, terlalu sedikit stimulasinya gitu ya. Jadi memang harus benar-benar orang tua pun harus terlibat. Ibarat anak berkebutuhan khusus yang diterapi, ke tempat terapinya cuma 1 jam, kan ininya mah semua orang tua, Montessori lah, inilah itulah semua orang tua. Jadi usaha itu dulu. Nah kemudian karena agak sulit, katanya yang melakukan itu akhirnya memisahkan. Untuk langkah awal itu boleh-boleh saja. Untuk langkah awal gitu, ibarat namun eksperimen mah aya pre-test, aya post-test gitu ya. Dilihat dulu langkah awal boleh-boleh saja, tapi jangan kelamaan. Khawatirnya anak-anak lain pun melihat si pelaku ini pun dengan sinis gitu. Jadi kalaupun ada anak yang demikian, idealnya pihak sekolah tetap tetap merangkul, tetap memeluk, agar jangan sampai anak-anak yang lain aware, yang akhirnya anak udah mah punya bawaan agresif, udah mau dikucilkan gitu mah. Jadi awal-awalnya boleh dipisahkan, tapi kedepannya harus diberikan kesempatan nyatu lagi. Kalau kejadian lagi, pisahin lagi, gitu aja terus sampai akhirnya anak ini aware, oh kayaknya saya kemarin, jadi pendidikan gitu. Apapun yang kita lakukan murni untuk pendidikan. Oh kayaknya kemarin itu dipisahin tuh karena perilaku saya yang kayak gini, gitu ya. Meskipun anaknya nggak bisa mengungkapkan hal itu, Bu. Sama ketika anak ingin dipeluk, anak sedih, sama dia pun nggak bisa mengungkapkan. Dan ketika ada mata-mata sinis teman-teman yang lain, orang tua murid yang lain mungkin, atau pihak sekolah yang lain, itu akan semakin memicu dia untuk beragresivitas. Jadi kalau awal-awal mah boleh dipisahkan dulu. Jadi ibarat jika naonnya pisahkan, hijikeun deui untuk melihat hasilnya. Oh ini masih kene ieu, pisahkan deui gitu ya. Karena kalau misalnya anak harus diberi kesempatan lah anak untuk melihat efektif gak treatment guru teh. Itu teh kalau ternyata tidak efektif, dipisahkan ge angger gitu, malah anak jadi kumaha, cari cara yang lain gitu ya. Dan yang paling harus itu wajib itu memang sama orang tua, karena mesti ngabusa guru oge nya capek gitu aslinya kalau orang tua gak ada kerjasama gitu. Itu mungkin walau mangga dari lagi ada yang mau nambahkan silakan. Bun mau nanya. Ya. Ini kan pengalaman pribadi banget ya, pengalaman anak saya sendiri. Jadi
anaknya itu punya temen kan cewek. Di luar sekolah itu emang sering banget lah kayak mukul gitu kan, kayak benar-benar jahat lah kalau menurut saya gitu kan. Kan saya wajarin nih, yaudahlah sekali 2 kali 3 kali nggak apa-apa, dan juga anak kecil nggak apa-apa gitu. Pas masuk sekolah sering juga nih mukulin, kayak nonjok perut, mukul apa, muka sampai anak tetehnya. Iya betul. Kan saya gak terima kan, kayak nangis, sampai saya nangis gitu kan, bilang kayaknya kok gini apa, sampai bapaknya aja sholat maghrib di masjid, taunya bapaknya di depan, anaknya di belakang, taunya lagi dipukulin tuh kayak kerudung, sampai nangis. Makanya akhirnya saya bilang ke pihak sekolah untuk bertemu sama orang tuanya, ini anak gimana nih, kok kayak gini terus kan itu. Apa namanya, guru juga udah misahin gitu kan, tapi tetap aja kan mukulin gini-gini. Akhirnya saya pengen ketemu sama orang tuanya, siapa tahu kan orang tuanya bisa nanganin gitu, jangan mukulin anak saya gitu, bisa ngingetin gitu di rumah juga walaupun di sekolah susah gitu kan. Akhirnya alhamdulillah kan bisa gitu kan, sejak 2 minggu ini enggak mukul. Tapi gimana kalau seandainya ke depannya terjadi lagi mukul gitu kan saya. Ada lagi? Udah gitu deh. Oke, nah saya mau tanya dulu, biasanya nih dari mama, kalau anak kita dipukul itu Tapi lebih posisinya anak saya nggak ngebales karena dia bilang setiap pulang sekolah dia bilang, "Mi, ini aku dipukul, ini sakit banget." Kan juga di sekolah nangis, tapi aku nggak ngelawan karena aku kasihan ngebalesnya. gitu. Usianya berarti usia 5 tahun. 5 tahun. Ya, menurut ibu-ibu dulu deh, mama-mama di sini. Kalau anak kita dipukul harus dibalas atau jangan? Kenapa jangan? Soalnya kalau misalkan kita nyuruh mukul, berarti kan kitanya istilahnya jadi nggak akan ada solusi gitu, jadinya kan jadi malah rame terus. Jadi kalau misalnya ya di-cut aja gitu sama kita sambil dikasih tahu itu nggak baik. Jadinya harus gimana berarti kayak gitu di-cut? Tapi harus tahu perkataan diri. Iya, maksudnya teh sambil dikasih tahu juga kan itu perbuatan nggak baik. Jadi berusaha mengurangi bahwa misalkan anak saya juga jangan sampai seperti itu, kan itu nggak boleh gitu, menyakiti kan, jadi nggak boleh, jadi sambil dikasih tahu anaknya juga gitu kalau misalnya kayak gitu. Ya, oke. Pertama, langkah teteh berarti sudah tepat, alhamdulillah rezeki ya ketika teteh bisa bertemu langsung dengan orang tuanya yang akhirnya ternyata efeknya ada. Dalam artian selama 2 minggu sudah tidak memukul lagi, berarti efeknya sudah ada, dan berdoa saja mudah-mudahan tidak terjadi lagi hal yang tidak diinginkan. Nah, tapi kalau kejadian nih kayak gimana ketika anak kita tidak dipukul, anak kita dipukul, tidak boleh mengajarkan anak membalas. Tapi mengajarkannya gini. Awalnya gini kan banyak step ya, ketika dipukul, pakai mulut dulu. Ini kata dokter Eli Risman. Pakai mulut dulu berkomunikasi. Kenapa kamu pukul? Kan orang yang mukul teh kadang dia refleks Bertanya dulu. jadi gak mikir, dia tuh memang belum mampu meregulasi emosi. Ada yang latah juga ya. Meregulasi. Kan wanita tapi sering gitu. Itu mah beda. Gak bisa meregulasi emosi dan pikirannya. Jadi ketika ditanya, misalnya anak kita dipukul, kenapa kamu mukul? Apa ada salah dengan aku? Pakai mulut dulu komunikasinya. Jadi dia tuh yang asalnya mukul mikir. Iya ya, kenapa saya mukul kamu? Mikir dulu. Ketika demikian biasanya berhenti. Gak mukul ya, ketika ditanya dengan perubahan dulu gak mukul. Tapi ada yang kalau itu gak berhasil, tetap aja mukul, berarti menghindar. Menghindar, lari, lapor ke guru. Itu diajarkan pada anak usia 5 tahun. Menghindar, lari, lapor ke guru kalau di sekolah, kalau di rumah lapor ke orang tua. Itu tidak mengapa. Memang itu hak anak dan memang harus demikian, justru untuk meminimalisir hal yang tidak diinginkan. Menghindar, jadi bukan melawan balik. Kalau melawan balik ya betul, nanti bakal balas-balas dan masalah akan semakin panjang. Nah, kalau misalnya udah menghindar, gak mungkin kan diudag, gak mungkin diudag. Jadi untuk sementara memang itu dulu Bu, problem solvingnya. Kalau terjadi, ajarkan anak untuk bertanya dulu, kenapa kamu mukul? Biasanya berhenti Bu, pakai verbal dulu, belajar untuk ia berkomunikasi lewat verbal. Karena orang yang memukul itu dia gak bisa berkomunikasi lewat verbal gitu loh. Nah ketika itu tidak efektif, maka lebih baik menghindar daripada melawan.
kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu betul harus olahraga bela diri lah dan lain sebagainya. Tapi khawatirnya begini niatnya, niat olahraga bela diri itu pertamanya untuk olahraga ya. Kalau untuk bela dirinya itu bonus, khawatirnya banyak yang konsul juga ke saya, Ambu, anak saya itu emosional, kalau dia marah banting pintu. Akhirnya saya masukkanlah ke bela diri, bahkan suka juara tingkat nasional. Tapi tuntung nama bela diri gede amat beki gitu. Nah, berarti memang ada kebutuhannya yang tetap tidak terpenuhi ketika dia melakukan bela diri itu. Jadi core-nya itu bukan di sana, dia kebutuhan emosional, kurang pelukan, kurang emosional, kurang dekat, kurang attachment, yang akhirnya dia berkomunikasinya dengan cara memukul, gak verbal, gak bisa mengekspresikan lewat verbal. Nah, kalau anak teteh korban, termasuk korban yang demikian, caranya itu dulu ngomong dulu terus menghindar, tetap tidak boleh diajarkan melawan, kecuali memang ai lamun dino sok lamun diriung kira-kira ngelawan toh. Sami kamu diriung udah mau kuat hiji lawan 10. Jangan memaksakan gaya ketika anak sendiri diriung ku 10 ngelawan bonyok. Lupa teh sama. Jadi solusi nanti lupa teh sama nanti kalau nauzubillah enggak ada ya. Usia remaja itu sama, tapi gak banyak anak yang tahu yang dikasih cara itu. Akhirnya dia melawan bonyok. Kan orang mau agresif mah semakin melawan semakin sama aja problem solvingnya demikian. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya Bu ya. Iya. Kalaupun terjadi lagi ngobrol lagi aja sama orang tua. Iya, jadi ngomong itu sama orang tuanya. Aku selalu ingetin kan kalau orang tuanya pas ketemu itu kan sama orang tuanya. Bun maaf nih, orang tua juga terima karena kelakuan anaknya gitu juga di rumahnya. Rezeki Biasa biasa itu juga. Makanya ya. iya, makanya pas kok yang sering dipukul itu anak saya aja gitu loh. Saya kan sebagai orang tua nggak terima ya. Kayak ngeliat anak kalau sekolah nangis, kesakitan gini kan. Makanya saya langsung lah bertemu sama orang tuanya nerima. Cuman pas saya ketemu orang tuanya, emang orang tuanya selalu ngingetin di rumah jangan selalu mukulin naswa gitu. Alhamdulillah sampai Terus sekarang memang ada kecenderungan juga kenapa tetap ke anak teteh karena merasa ternyata bukan ke aku aja. bukan ternyata. Iya, cuman yang lebih parahnya karena aku gitu ya. Soalnya ada yang memang ke itu aja karena dia melihat anak ini Dominan. tidak melawan, mudah iya, terintimidasi, iya, memang. gitu. Jadi nyamannya menyiksa yang Iya, lain. makanya bukan karena aku aja, yang lain juga, cuman yang lebih parah karena aku gitu. Ya, mudah-mudahan lah tidak terjadi lagi hal yang itu. Kalaupun terjadi hal itu problem solvingnya ya. Iya, ini ke Tetap komunikasi. pihak sekolah juga tetap komunikasi ya Bun ya. Iya, tetap selalu misalkan kejadiannya kan kalau di sekolah kan sekolah juga ikut, kalau di luar pasti kan aku beda, nggak akan ikut sama sekolah gitu. Karena memang kemarin juga saya dapat laporan yang itu ya, karena memang lihat di luarnya juga memang dan tipe anaknya Bun, jadi Bu itu tuh tipe anaknya karena orang tuanya bekerja, Ya. dia kurang perhatian, jadi kadang mencari perhatian di luar. Salah satunya capernya dengan ngahurian, jadi dia pengen lebih dominan gitu. Karena memang saya lihat emang karakternya dominan. Nah, mungkin salah satu kan ada terapi yang anak ya. Mudah-mudahan nanti di semester 2 kita kan ini udah orang tuanya nih. Saya juga tadi dapat info dari Ibu Evi ya. Ada terapi anak ya. Nah, mudah-mudahan nanti kita semester 2-nya kita coba nih anak-anak kita yang akan istilahnya di parenting tapi ini anak gitu ya. Dengan terapi. Jadi Mudah-mudahan nanti kita bisa sosialisasi. ngejalanin. Iya. Di semester 2 buat anak-anak kita lihat nih apakah ada perubahan yang signifikan atau enggak, karena bukan cuman kadang kita ngerasa yang lain yang salah tuh anak gitu ya, kayak kemarin kan ada kasus yang laki-laki ya, anak gitu ya ngebenerin anak kita padahal kan anak orang lain salah gitu, padahal kan anak kita yang ini gitu. Makanya kan Miss sekali, 2 kali, 3 kali kan aku ngajarin namanya anak kecil, tapi ternyata dikira aku di luar sekolah kejadiannya, tapi di sekolah juga sama. Makanya kan kita sebagai orang tuh nggak terima, makanya langsung ke Tapi memang orang tuanya. memang kalau masalah anak biasanya yang lama di terapi itu orang tua. Iya, makanya langsung ke orang tuanya. Jadi kalau misalnya yang terapi ke saya pun anaknya mah 2 sesi,
Iya. karena orang tua juga sensitif. Aku takutnya didiamin makin luka, makin parah gitu, takutnya nangis ya. Itu Bu, anak yang yang itu tuh sebenarnya memang sekarang tuh alhamdulillah kalau untuk mukul-mukul sebenarnya itu agak berkurang. Iya, semenjak saya bertemu sama orang tuanya itu ya. Sama awal Kalau awal memang parah awal banget, parah sampai ngomong, kadang ya ngomongnya itu Kasar gitu kan ya. kadang nggak di sekolah aja, saya lihat lagi ke masjid juga, di masjidnya emang emang Iya, arogan gitu ya istilahnya. Maghrib itu bapaknya ke masjid, taunya bapaknya sholat dulu di paling depan, anaknya di belakang, taunya anaknya lagi kerupuk kerudung, sampai nanti belakang udah sekuk-sekukan. Ya mudah-mudahan Harusnya juga orang tuanya welcome gitu ya, Orang tuanya welcome gitu. Jadi tiap hari teh, Miss, kalau anak saya bikin masalah nggak hari ini? Gitu. Terus, oh iya sama ini, gitu. Terus ditanya anaknya juga, kita nggak bisa mengejas ya. Anak itu selalu salah, tidak kan? Tetap ya kita harus tahu masalahnya di mana gitu kan. Kadang juga dilihat memang anak juga yang itu nggak selalu salah Ya, gitu. makanya salah, gitu. makanya saya juga Kadang kayak selalu gitu. berkata, aduh hati-hati pelaku pun yang dianggap Iya, tidak pelaku pun salah. harus dirangkul. Iya. Ya, jadi Tidak sama-sama. selamanya gitu. Karena itu ideal loh ketika ada orang tua WA, ini anak saya bikin salah gak atau ini tuh ideal. Tapi kita tidak bisa selalu dalam kondisi ideal gitu ya. Ya banyak juga bahkan di sekolah saya pun menemukan ya demikian, orang tua cuek, orang tua kurang aware itu banyak. Jadi mudah-mudahan itu jadi effort lebih gitu ya, harus usaha lebih berarti agar tidak kejadian yang sama tidak berulang-ulang. Dan caranya memang kan kita kalau pelaku ini udah tahu caper cari perhatian, berarti kasih perhatian. Berarti kasih perhatian gitu. Ibarat ada yang datang terapi stroke gitu ya. Stroke datang terapi, ketika kata-kata dari kita tidak masuk, dia menyatakan sudah menyerah, ini mah takdir saya, ini mah gitu-gitu, kita ikuti kata-katanya. Sama anak oge karena tos buku ini kurang perhatian gitu-gitu, kita kasih perhatian meskipun saya mengetahui ada kalau orang tua apalagi yang anaknya korbannya ada subjektivitas, pastilah ada kesel gitunya. Orang tua manapun gitu ya, Kita mata dipukul ya, suka ada bahasa gitu kan, kita orang tuanya nggak pernah pukul, nggak pernah apa gitu ya. Tapi mungkin mudah-mudahan semakin melapangkan dada agar anak pun tidak terus-terusan dianggap pelaku yang seperti apa, akhirnya dijudge oleh anak-anak yang lain, oleh orang tua yang lain, oleh banyak pokoknya intinya. Jadi solusi yang demikian itu tidak tepat, malah akan anak semakin semakin mencari perhatian. Jadi mudah-mudahan karena udah tahu di rumahnya pun demikian, dan kita tidak bisa mengontrol. Misalnya itu kahayang mah kalau anu proaktif, kahayang mah kalau tidak bisa mengontrol itu. Berarti kita fokus aja apa yang bisa kita lakukan gitu. Ibarat ibu kesal sama suami, yang datang konselingnya ibu saja, suami mau berubah bukan gitu Sering saya mengatakan, Bu, ibu 10 sesi keambukan salting, suami mau berubah, suami bakal angger gitu. Tapi respon ibu yang akan berubah, yang akhirnya lama-kelamaan suami berubah. Anak pun sama, orang tuanya terus puguh misalnya kerja, terus puguh agak-agak kurang perhatian, agak sulit juga gitu ya, agak butuh bukan ranah kita, namun terus-menerus dalam gitu, dalam itu harus begini agak sulit gitu ya. Gitu mungkin walau enggak ada lagi, silakan. 2 sesi lagi mungkin, 1 sesi, makanya ada Satu deh. 1 lagi. Iya. Ya, 1 lagi terakhir. Ada yang mau bertanya mungkin dari bunda-bunda? Mumpung ada pakarnya, mumpung ada ahlinya. Di luar materi juga nggak apa-apa ya? Boleh. Di luar materi. Enggak. Tanya gini, kalau aku sih kalau dari kayak dari luar ada yang murid dia udah bisa menjaga diri gitu, dengan catatan tidak dibalas dengan cara kasar. Cuman kakaknya ini suka ngerasa kayak dibedakan gitu sama saya tuh, kan adiknya biasa 1 tahun. Kalau saya udah berusaha selalu menyamakan gitu. Kadang bunda kok ke aku kayak gini,
ke dede kayak Bisa padahal dibedakan. iya padahal Bayi 1 tahun adiknya beda 1 tahun. Oh beda 1 Beda tahun. 1 tahun. Jadi kakaknya sekarang 5 tahun, adiknya 4 tahun lebih gitu kan. Jadi kadang kayak dari hal kecil aja dia selalu bilang gitu. Jadi kayak orang terus seketika down gitu karena ngelihat dia dibedakan. Padahal saya bilang kakak nggak ada yang dibedain gitu kan. Tapi bener sama dede kayak gini gitu sampai apa ya kayak dia tuh sering mukanya tuh kayak rautnya tuh sedih gitu, dibujuk malah marah dianya kayak gitu. Tapi kalau kayak ada yang terpendam gitu, ke ayahnya nggak berani cerita, tapi kalau ke neneknya dia berani gitu cerita. Nah sempat bilang gitu kan, apa sih yang bunda bedain gitu kan sama aja kayak ibaratnya pakaian semua samain gitu. Pokoknya bunda kalau ke dede apa ya selalu ngebela katanya gitu. Terus kalau aku ngebela kakaknya, adiknya bilang gitu juga. Jadi minta solusi yang terbaik untuk saya pribadi gitu kan, gimana cara mengatasi supaya anak tuh mengira adil gitu sebagai orang tua. Iya. Gitu. Jadi begini, ini bagus pertanyaannya pun mewakili banyak orang ya. Karena khawatirnya kalau terjadi sibling rivalry alias bermusuhan antara sibling kayak untung-untungnya berebut warisan. Ujung-ujungnya kalau dibiarkan. Nah, jadi pertama perlakukan anak sebagaimana kita ingin diperlakukan, dan anak itu anak di usia 5 tahun, bukan kita yang udah dewasa 30 tahun, 40 tahun. Ketika anak lahir pertama, dia itu merasa satu-satunya. Bayangkan ibu-ibu ya, bayangkan kita ketika lahir pertama diasuh, kita itu satu-satunya. Tiba-tiba lahir adek, nah untung tuh dipentol ayah kan, dipentol ku jeruk pas ibunya bawa bayi itu dipentol, ditinggal gitu karena perhatiannya jadi terbagi. Nah bayangkan di sisi si kakak dulu ya, kita tiba-tiba hamil, melahirkan, punya adik lah, punya adik, bayangkan perasaan kita kumaha. Ada ketakutan kan, ada ketakutan terbagi meskipun ya bias, meskipun kita sudah merasa adil, tapi perasaan anak tidak demikian. Perasaan anak tetap ya dicari-cari lah, itu memang benar dan sebagainya. Terus kalau kata Rasulullah, boleh gak kita mencintai lebih pada satu anak dibandingkan anak yang lainnya? Boleh gak? Ayo. Boleh, karena cinta itu datangnya dari Allah, tapi tidak boleh diekspresikan. Kalau cinta mah cinta aja gitu ya, seperti Nabi ke Nabi Yusuf gitu ya. Cinta, tapi tidak boleh karena rasa cinta itu membuat kita membeda-bedakan. Artinya begini, pertama kenali dulu kenapa sih ini teh asas sensitif gitunya. Kalau urusan jing ade nanti gitu gak adil lah, inilah sedih. Kita kalau dalami perasaannya diusap, oh iya teteh dua-duanya sih ya. Teteh sedih ya, teteh merasa ini ya, itu diterima dulu teh. Teteh merasa ini ya udah mama akan berusaha lebih baik. Itu aja, karena lamun di persepsi anak mah memang kita gak adil karena itu datang baru gitu loh. Nu asalna perhatian teh full untuk kita digendong di ini, ayeuna aya anyar, aya saingan. Kalau kita terus membela diri kita, membela adik kita, akan berlanjut hingga SD, SMP, SMA dan seterusnya. SD, SMP, SMA dan seterusnya. Teteh merasa demikian, ya udah mama minta maaf. Mama nanti berusaha lebih baik lagi ya. Tenang deh. Nah, kejadian deh kata kita deh gitu deh, we nyari osna. Kanu adik sama gitu ya, karena kalau tidak ditenangkan demikian ya bayangkan kita misalnya emak-emaknya rame gitu ya. Kalau ibu-ibu nangis harus ditanya dulu 3 kali. Kalau marah, kamu marah ya? Enggak, misalnya cari istri, kamu marah ya? Enggak. Kamu can ditanya 3 kali mah can ngajawab, bayang aja enggak. Namun suami peka jadi nanya dia kan kok 4 kali. Iya pas ditanya enggak teh, oh nya atuh enggak mah. Nah gitu kumaha kita tak, artinya kan kita ingin diterima dulu perasaannya gitu kan. Perempuan ingin, apalagi perempuan kan ingin diterima, ingin dihargai, ingin gitu-gitu. Udah terima aja.
nanti agar tidak jadi manjang. Dengan kata-kata kita teh wah ke anak mah teh berharga Bu. Mudah tuh Ibu nyarios gitu. Ya gitu ya, kalau terbiasa insya Allah ya. Saya pun ke anak saya yang laki-laki begitu sedih ya, ini ya di sekolah pulang sekolah kelihatan murung atau lagi ceria pasti gitu sedih ya itu ya udah. Jadi perasaan nanti sekarang dirasakan teh ditanya marah ya ininya gitu. Kadang dia tuh kalau udah kayak apa yang ditanya tuh apa yang nggak bisa bicara nangis history gitu. Nangis sampai, untuk perempuan itu healing. sampai ibaratnya kayak apa ya, kayak misalnya berbuat kesalahan nih ditanya apa yang kakak lakuin maafin kakak, tapi dia sambil nangis gitu. Kalau adiknya mah ya agak apa ya, dia gentle gitu kalau cowok bilangnya. Adiknya berani dia ya udah deh salah gini, kalau kakaknya lebih ke nangis duluan. Gak apa-apa cenawara geula nangis. Cenawara geula nangis, terus beres nangis nembe ngobrol gitu. Tapi Karena tidak bisa disamakan anak. Kalau misalkan dia merasa beda ya, dan merasa beda tapi kalau ditanya yang membedakan apa, di sini bingung gimana caranya? Kan ini soal perasaan. Tidak bisa diungkapkan. Masalahnya kan soal perasaan, ibu misalnya kan ibu mah dengan suami lah atau ibu yang punya orang tua. Karena suami itu sudah bekerja keras. Ia sudah merasa bekerja keras memenuhi apapun yang diinginkan oleh istri gitu ya dan sebagainya. Tapi istri merasa kurang. Ketika ditanya kurang naon, istri dia bingung. Nah gitu, jadi hal yang dirasa gitu ya dan sebagainya. Tapi istri merasa kurang. Ketika ditanya kurang naon, istri dia bingung. Nah gitu, jadi hal yang dirasa. Ya, itu saja mungkin ada lagi. Oke, karena waktu terakhir kita ini dulu ya untuk nanti ke anak-anak berceria lah sama anak-anak kita ya. Untuk jadi lagu menghindari bullying. Ayo berdiri dulu semuanya. Ayo berdiri dulu semuanya. Sini. Oke. Sekarang di rumah suka dipijitan ke Bu? Berjejer. Merapat. Tadi tempel dulu. Nah sekarang yang sebelah sini mari ke paling gitu. Ibu ngiringnya bunyi. Mangga. Mari ke paling gitu. Ya terus. Nah, sadayana itu mari ke paling. Pak pencet lah, Pak pijit lah. Atas cangkelnya, Pak pijit dulu. Pijitan. Ayo, di rumah Mahir hadinya pencetannya. Memang gratis, terapi gratis. Terus hujan badai. Nah, ini ditotok. Ayo, semangat Bu. Oke. Ngomong di sini. Lebih dulu ya. Ayo sekali ewang. Sekali ewang. Pijit Bu yang keras Bu. Terapi gratis, pijit gratis. Biasa pijit kalau saya sekali ewang. Pijit Bu yang keras Bu. Terapi gratis, pijit gratis. Biasa pijit kalau saya. Jangan mengejek, juga jangan mengucilkan. Satu kali lagi. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana aku berteman. Jangan memukul, jangan mengejek, juga jangan mengucilkan. Pemantik saja ini mah ya. Itu Miss bisa diterapkan
kembali ke anak-anak itu ya. Di sekolah kan kadang anak tuh apa yang dinyanyikan di sekolah, di rumah tuh ngapain juga betul. sama gitu. Selalu ya. Kalau kita dapat lagu-lagu terbaru pasti selalu Itu udah lagu terbaru yang panjangnya bisa dicari ya. Karena memang kalau juga saya ikut akreditasi memang harus diterapkan sih. Harus mulai udah diterapkan tiap hari kemarin ya tentang bullying memang harus tiap sekolah disimulasikan. Simulasi. Ya, mungkin karena waktu mungkin saya tutup dulu ya sebelum dikembalikan ke moderator. Terima kasih untuk bunda-bunda hebat. Ini bunda-bunda pilihan aslinya ya. Di antara berapa siswa yang datang 5.000 ya. Masya Allah, subhanallah, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Memang di mana-mana pun demikian. Ketika ada acara POM atau apapun pasti memang tidak full ya. Mudah-mudahan memang langkah kita itu niat untuk bahagia bersama anak-anak kita ya. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya karena saya pun adalah